Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Maulidia Jalal, SPSI MPSI Psikolog. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Sebagai salah satu dosen, saya melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Di kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan kinerja saya dalam bidang Tridharma pengajaran. Yuk! Jadi, salah satu mata kuliah yang saya ajarkan adalah mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 1. Sebagai mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah selanjutnya, yaitu Psikologi Perkembangan Remaja dan Psikologi Perkembangan Dewasa dan Lansia. Dengan bobot 2 SKS, mata kuliah ini diajarkan oleh 2 dosen pengampu dalam setiap kelasnya. Salah satunya adalah saya. Mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak merupakan mata kuliah wajib yang memiliki tujuan pembelajaran untuk memahamkan mahasiswa pada konsep-konsep dasar teoritis terkait tumbuh kembang anak dimulai dari masa konsepsi hingga masa anak-anak akhir. Capaian pembelajaran tersebut kemudian di-breakdown menjadi sub CPMK. Ada beberapa sub CPMK yang akan dicapai dalam mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui secara konsep dasar teoritis terkait definisi, ruang lingkup, metode penelitian perkembangan, serta karakteristik dan prinsip-prinsip perkembangan. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mengetahui secara teoritis mengenai perkembangan anak dari sisi fisiknya, dimulai dari masa prenatal hingga masa anak-anak akhir. Yang ketiga, mahasiswa juga diharapkan mengetahui adanya teori-teori tahap perkembangan pada anak, misalkan saja tahap perkembangan kognitif. Dan berikutnya, mahasiswa juga diharapkan mampu mengetahui secara konsep dasar mengenai teori-teori perkembangan anak dalam sisi bahasa, sosial, emosi, moral, dan juga bagaimana pengaruh pola asuh terhadap tumbuh kembang anak. Selain itu, mata kuliah ini juga diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan mahasiswa terkait bagaimana aktivitas bermain pada anak. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengetahui terkait pola perilaku anak saat bersekolah. Tentu saja, sebagai bentuk dukungan kami untuk program pemerintah dalam rangka MBKM, maka mata kuliah ini juga berbasis case method. Di akhir, mahasiswa akan diberikan berupa kasus yang sederhana agar mahasiswa mampu menganalisa secara sederhana terkait kasus perkembangan anak. Tentu saja, semua capaian itu dapat berlangsung selama 16 kali pertemuan perkuliahan. Mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak memiliki beberapa metode pembelajaran. Yang pertama adalah metode pembelajaran ceramah, pendeliveran atau mengantarkan materi pembelajaran di hadapan para mahasiswa yang telah dipersiapkan oleh dosen sebelum kelas dimulai. Yang kedua adalah metode pembelajaran presentasi, di mana mahasiswa diberikan kesempatan untuk mempresentasikan ilmu yang dimilikinya untuk dibagikan kepada mahasiswa lainnya. Yang ketiga adalah metode diskusi, di mana mahasiswa bisa bertanya untuk hal-hal yang belum ia pahami terkait pembelajaran di kelas. Yang keempat adalah metode case study. Mahasiswa di sini diminta untuk melakukan analisa sederhana tentang permasalahan tumbuh kembang anak yang telah disiapkan oleh para dosen. Kemudian, tahap selanjutnya adalah metode belajar mandiri. Metode belajar mandiri adalah metode belajar di mana mahasiswa dapat melakukan dimanapun dan kapanpun jika dianggap materi di dalam kelas belum mampu menuntaskan rasa ingin tahu para mahasiswa. Nah, itulah tadi beberapa metode pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah perkembangan anak. Media-media pembelajaran dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak terdapat beberapa. Yang pertama, aplikasi Syam-Oke. Aplikasi Syam-Oke merupakan aplikasi yang dimiliki oleh Universitas Negeri Makassar untuk mendukung proses pembelajaran secara teknologi. Di dalamnya ada absensi, buku, materi, video, hingga diskusi secara online. Yang kedua, grup WhatsApp.
Grup WhatsApp adalah grup di mana dapat dilakukan diskusi antara mahasiswa dan juga dosen dalam mendukung proses pembelajaran di kelas dan menuntut ilmu. Yang ketiga, buku. Buku adalah literatur utama dalam proses perkuliahan di mana terdiri atas buku yang menjadi pendukung utama dan buku yang menjadi pendukung sekunder. Buku yang menjadi pendukung utama dari Psikologi Perkembangan Anak Harlock, Santrok, Papalia, dan juga buku yang kami susun, yakni salah satu penulisnya adalah saya sendiri. Yang berikutnya, keempat adalah jurnal. Jurnal adalah referensi yang mendukung pengembangan ilmu oleh mahasiswa agar mengetahui bagaimana update terkini dari kasus-kasus perkembangan anak. Nah, jurnal di sini terdiri atas dua jurnal. Jurnal terakreditasi internasional, yang kedua adalah jurnal terakreditasi nasional. Karena mahasiswa yang mempelajari mata kuliah ini adalah mahasiswa baru, maka sebelum perkuliahan mereka diajarkan nih di pertemuan pertama bagaimana mencari literatur jurnal melalui aplikasi online. Yang berikutnya, PowerPoint. PowerPoint adalah media di mana dosen maupun presenter menuliskan beberapa materi yang akan dideliver dalam proses perkuliahan. Yang berikutnya, video. Video adalah media audiovisual sehingga mahasiswa dapat memperoleh ilmu secara menarik dan mahasiswa dapat memperoleh ilmunya dari menonton video tersebut. Nah, berikutnya adalah assessment. Assessment adalah pengukuran untuk mengetahui bagaimana perkembangan yang diperoleh oleh mahasiswa. Assessment di sini meliputi dua ruang lingkup, yaitu assessment kognitif dan assessment afeksi. Assessment kognitif adalah assessment yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pengetahuan dan analisa yang dimiliki oleh mahasiswa sebelum dan setelah proses pembelajaran. Asesmen kognitif di sini diambil berdasarkan beberapa teknik. Pertama adalah teknik penugasan. Yang kedua adalah teknik pemberian kuis. Yang ketiga adalah teknik pemberian ujian baik di tengah semester ataupun di akhir semester. Yang berikutnya adalah asesmen afeksi. Asesmen afeksi di sini adalah pengukuran untuk mengetahui sejauh mana minat, motivasi dan semangat belajar serta bagaimana kepercayaan diri kolaborasi mahasiswa dalam proses pembelajaran di kelas. Adapun teknik yang dilakukan adalah teknik observasi. Teknik observasi adalah teknik pengukuran di mana dosen mengamati mahasiswa di dalam kelas sejauh mana keterlibatan, semangat, kerjasama, kepercayaan diri mahasiswa dalam proses pembelajaran di kelas. Salah satunya adalah mengamati kehadiran melalui absensi. Pengukuran selanjutnya tekniknya adalah penilaian antar mahasiswa. Mahasiswa menilai rekan-rekan sekelompoknya sejauh mana keterlibatan mereka dalam proses kerja kelompok. Nah, itulah tadi berbagai macam asesmen yang dapat dilakukan dalam proses perkuliahan ini untuk mengetahui perkembangan mahasiswa berdasarkan indikator penilaian. Untuk selanjutnya, mari kita menyimak bagaimana unjuk kinerja saya dalam proses pengajaran. Yuk! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa sekalian. Pagi. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali rasanya saya berjumpa kembali di sini bersama adik-adik sekalian di pertemuan ketiga mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak ya di kelas G. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita memulai tentu saja sebagai mahasiswa kita perlu nih mempertahankan semangat dan konsentrasi kita. Dan konsentrasi itu tidak datang hanya dari usaha kita sebagai manusia, tetapi tentu saja karena Tuhan Yang Maha Esa yang mengizinkan kita untuk mampu berkonsentrasi dalam belajar. Oleh karena itu mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita dimudahkan di pembelajaran kita di hari ini. Doa kita mulai dari sekarang. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian, hari ini kita masuk di
jam yang tepat ya, dan sebentar kita juga akan keluar di jam yang tepat karena setelah mata kuliah ini akan ada mata kuliah yang lain yang tentu saja adik-adik sekalian mesti masuk di tepat waktu. Saya pun juga demikian. Hari ini kita akan membahas materi di pertemuan ketiga dengan judul karakteristik dan prinsip-prinsip dalam perkembangan. Tentu saja agar perkuliahan ini jadi lebih semarak dan menarik, saya sangat ingin dekat nih dengan adik-adik sekalian. Maka dari itu saya mohon izin ya untuk berdiri sejenak agar dapat menyapa nih adik-adik sekalian. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin dong mendengar semangat kalian. Bolehkah ada salah satu dari antara kalian yang ingin menyemangati teman-temannya di hari ini? Silakan menyatakan satu kalimat motivasi. Saya persilakan. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Naswa Putri Ledisya J. Alasan saya belajar hari ini karena saya ingin memperdalam ilmu psikologi untuk bekal masa depan saya nanti. Oke, keren sekali. Tepuk tangan buat teman kita, Letisa. Terima kasih, Letisa. Jadi sebenarnya kita belajar ilmu psikologi itu tidak hanya kelak bermanfaat buat masyarakat, tetapi tentu saja ilmu psikologi adalah ilmu perilaku manusia yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, mata kuliah perkembangan anak dapat kita manfaatkan untuk mempelajari bagaimana sih anak-anak di sekitar kita. Mungkin ada ponakan, ya, atau mungkin anak kita kelak gitu ya. Nah, baik adik-adik sekalian, sudah nampak di layar materi kita di hari ini, pertemuan ketiga, karakteristik dan prinsip-prinsip perkembangan. Tentu saja sebelum membahas materi ketiga di hari ini, saya ingin merefresh, mengulang lagi nih ingatan kita di minggu lalu. Masih adakah yang mengingat? Pertemuan pertama dan kedua, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Adakah yang masih mengingat? Menurut ilmu psikologi, disebut anak itu ketika berada di rentang usia berapa tahun hingga berapa tahun? Silakan angkat tangan. Saya, Bu. Ya, silakan. Boleh berdiri, sebutkan nama. Oke, perkenalkan, saya Najwa Divara Salsabila. Jadi usia anak awal itu dikatakan pada umur 2-6 tahun, sedangkan bayi itu pada saat 0-2 tahun. Terima kasih. Oke, keren sekali. Tepuk tangan buat teman kita. Masa anak-anak memang dibagi menjadi beberapa fase, ya. Fase bayi, fase anak-anak awal. Tentu saja setiap fase itu punya usia. Menurut Santrok, 0-2 tahun itu dikatakan sebagai usia bayi. Sedangkan 2-6 tahun adalah masa anak-anak awal. Jadi 0-6 tahun itu dikenal sebagai masa anak-anak awal di beberapa literatur. Atau disebut dengan masa golden age. Siapa yang masih mengingat apa sebenarnya definisi dari tugas perkembangan? Ayo, adakah? Boleh membuka literatur, boleh membaca bukunya, atau mungkin yang mau mengingat? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Namira Anandita. Jadi, tugas perkembangan anak adalah tugas yang harus diselesaikan oleh setiap individu pada fase tertentu atau kehidupan tertentu, di mana ketika seorang tersebut berhasil, mereka akan merasa bahagia, dan sebaliknya, ketika mereka gagal, mereka akan merasa kecewa dan akan dicemooh oleh masyarakat. Sekian, terima kasih. Keren sekali, jawaban teman kita lengkap sekali ya. Nah, sama halnya dengan tugas kuliah. Ternyata setiap manusia dalam hidupnya punya tugas perkembangan. Minggu lalu kita telah mempelajari apa sih tugas sebagai anak kecil. Kalau mereka bisa menyelesaikannya, mereka akan bahagia. Kalau mereka tidak menuntaskannya, mereka akan kecewa, gagal, bahkan masyarakat akan mencemooh atau memberikan kalimat negatif pada mereka. Ya, kita akan masuk ke pertemuan ketiga. Judulnya adalah kita mesti mengenal dulu nih prinsip dari perkembangan itu sendiri. Nah, seperti minggu lalu, adik-adik sekalian, setiap pembelajaran akan ada capaian atau goals atau target. Sehingga di hari ini, sebelum kita keluar dari kelas, maka semestinya, seidealnya, seharusnya, dan diharapkan dapat mencapai tujuan kita, yaitu untuk mengetahui dan memahami dengan tepat terkait karakteristik dan prinsip-prinsip perkembangan pada anak. Ya, saya ingin bertanya nih kepada adik-adik sekalian, ya. Ini apa ya? Remote AC. Kenapa kalian mengatakan bahwa ini adalah remote AC? Karena terlihat, karena observable ya. Karena bentuknya, karena warnanya. Kalau begitu, kenapa kalian mengatakan bahwa Kak Novi manusia? Manusia atau bukan nih Kak Novi?
Manusia. Kenapa kalian mengatakan saya manusia? Terlihat ya, alhamdulillah. Saya masih kelihatan ya. Karakteristiknya, apalagi? Kognitifnya, apalagi? Bentuknya, karakteristiknya, perilakunya, apalagi? Pola pikirnya. Sehingga prinsip-prinsip dari perkembangan kita juga tidak hanya melihat yang observable. Kita juga mesti tahu bagaimana aspek psikologis yang disebut dengan perkembangan. Nanti pada saat mempelajari perkembangan anak, kita akan membahas ada beberapa kalimat yang namanya periode kritis, di mana akan terjadi suatu peristiwa atau bahkan tidak terjadi suatu peristiwa yang akan berdampak sangat signifikan pada perkembangan anak di masa mendatang. Misalkan pada usia 7 tahun, seharusnya anak-anak itu sudah mampu untuk melakukan kemampuan motorik halus yang berupa menulis, ya. Tetapi ada anak-anak yang berusia 7 tahun, 8 tahun, bahkan 9 sampai 10 tahun yang belum mampu kuat untuk melakukan gerakan motorik halus berupa menulis. Tentu saja akan berdampak di usia sekolahnya. Nah, kemampuan anak untuk menulis itu adalah fase kritis, sehingga siswa-siswa atau anak yang tidak mampu menulis pada saat itu dapat mengakibatkan dampak yang sangat fatal. Nah, kita masuklah di intinya gitu ya. Inti hari ini adalah kita mempelajari prinsip perkembangan. Poin A apa? Bacanya di atas. Oke, semangat semua ya. Perkembangan berlangsung sepanjang hayat manusia. Siapa yang bilang kita tidak berkembang? Siapa yang bilang kita itu jika dibandingkan dengan orang lain kita lebih terlambat? Ternyata setiap manusia pada dasarnya akan terus berkembang sepanjang hayat hidup manusia. B. Ditandai dengan kesempatan untuk memilih dan mengabaikan suatu pengalaman tertentu. Jadi setiap manusia bisa memilih apapun pengalaman hidupnya. Kita semua punya pengalaman hidup yang manis, yang pahit, mungkin juga ada pengalaman yang sangat traumatis. Tetapi bagaimana kita ke depannya tergantung dari bagaimana kita memilih apa yang kita ingin ingat. Kemudian poin C, pengaruh faktor biologis sosial budaya bersifat relatif terhadap perkembangan. Nah, ini tentu saja saya ingin bahas ya adik-adik sekalian. Terkadang kita melihat anak-anak itu bersaudara, tetapi kenapa bisa ada yang sama dan kenapa bisa ada yang berbeda? Persamaan antara anak yang pertama, kedua, dan ketiga tentu saja dipengaruhi oleh faktor biologis yang seperti ada di poin C ya. Faktor biologis ini dapat diperoleh dari adanya pengaruh kromosom ataupun pengaruh genetika ya, yang biasanya kita kenal nih di pelajaran biologi, genotip dan fenotip yang akan diturunkan kepada anak kandungnya. Tetapi meskipun mereka dari orang tua yang sama, bisa saja loh bersaudara itu tetap ada perbedaan. Itulah yang disebut dengan perkembangan juga dipengaruhi oleh faktor sosialnya. 2 orang bersaudara tetapi bisa jadi temannya berbeda, kursusannya berbeda, pembelajarannya berbeda, sekolahnya berbeda, hobinya pun berbeda, yang akan mempengaruhi pertumbuhan fisik, kognitif, sosial, dan emosinya. Kemudian kita melihat nih di poin perkembangan manusia melibatkan berbagai sumber stimulus internal dan eksternal. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jika terjadi suatu peristiwa yang sama dapat memunculkan adanya perilaku yang sama ataupun juga perilaku yang berbeda. Misalkan saja pada seorang anak, perilaku ibunya terhadap anak yang satu sama dengan perilaku ibunya terhadap anak yang kedua. Tetapi kenapa sikap anaknya berbeda? Itulah yang disebut dengan adanya faktor internal dari anak itu sendiri. Adapun pengaruh dari pola asuh ibunya itu disebut dengan faktor eksternal. Jadi intinya perkembangan manusia di poin D ditentukan dari bagaimana stimulus dari luar dan juga bagaimana seorang anak menyikapinya sebagai faktor internal. Poin E, perkembangan manusia bersifat plastis ya. Plastis, fleksibel, dan berubah-ubah. Itu artinya pertumbuhan dan perkembangan anak tidak selalu menetap. Misalkan saja ya,
di sebuah sekolah nih, di sebuah TK mengatakan ada anak yang sangat nakal, susah untuk diatur. Apakah mereka tidak bisa diubah perilakunya? Apakah mereka akan terus menjadi anak yang nakal? Ternyata tidak seperti itu ya. Nanti kita akan pelajari di mata kuliah modifikasi perilaku. Pada mata kuliah tersebut kita akan memahami bahwa manusia dapat dibantu untuk mengubah perilakunya menjadi lebih baik dengan melakukan modifikasi pada lingkungannya. Dan juga kita nanti akan belajar juga nih di mata kuliah konseling, kita akan memahami ternyata kognitif manusia sangat plastis. Jadi kita dapat membantu mereka melalui teknik konseling dan juga beberapa terapi gimana caranya anak, remaja, dan dewasa dapat memodifikasi dan memperoleh pola perilaku yang baru. Nah, masih banyak mata kuliah lain yang dapat mendukung kita. Tetapi sebelum memahami itu semua, tentu saja kita perlu memahami tentang tumbuh kembang anak, remaja, dan dewasa lansia. Yang terakhir, perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh Saya mau tanya nih, kalau ada anak usia 7 tahun memegang pistol main-mainan, menurut kalian wajar tidak? Wajar ya. Nah, bagaimana kalau ponakan saya atau ada anak-anak yang lain yang memegang pistol betulan? Wajar atau tidak menurut Anda? Tidak wajar ya? Nah, bagaimana jika ada anak usia 7 tahun memegang pistol betulan? Itu disebabkan karena berada di negara yang perang, yang konflik dengan negara lain. Hal itu tentu menjadi wajar ya untuk mereka sebagai bentuk perlindungan diri agar mereka itu tidak diserang oleh musuh. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, ketika melihat perilaku seorang anak, tidak serta-merta kita mengatakan bahwa anak itu tidak wajar bertumbuh dan berkembang, tetapi kita harus melihat konteks di mana sosial budaya dan bagaimana sejarah perkembangan mereka. Jadi kebanyakan klien yang datang itu dengan keluhan tidak mampu berbicara. Tentu saja pada saat klien datang saya bertanya sejarah dari tumbuh kembang anak ini. Saya tanya, ketika berada di usia krusial nih, usia kritis untuk berbicara, usia 2-5 tahun. Siapa yang merawat anak ibu? Siapa yang merawat anak tersebut? Ketika ibunya mengatakan yang merawat adalah seseorang, dan kemudian saya bertanya, pada saat dirawat dia kebanyakan aktivitasnya apa? Ternyata bermain gadget yang kurang adanya stimulasi komunikasi. Saya juga punya kasus ya, jadi seorang anak kecil terlambat berbicara. Saya menanyakan terkait historinya, sejarah tumbuh kembangnya. Ayahnya bekerja dan bersekolah di luar negeri, kemudian pindah lagi nih, balik ke Indonesia. Di Indonesia pun tidak menetap di sebuah pulau, dari Pulau Jawa kemudian pindah ke Pulau Kalimantan dan akhirnya di Sulawesi. Ketika di Sulawesi, beliau datang dengan mengeluhkan kenapa anaknya tidak mampu berbicara layaknya seperti anak lainnya. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, meskipun saya mempelajari teori-teori perkembangan anak, tetapi jangan lupa untuk mempelajari biodatanya, mempelajari sejarahnya, mempelajari sosial budayanya. Baik, perkenalkan nama saya Nabil Riawan dengan NIM 2307015.084. Di sini saya akan menanyakan sesuai yang dipaparkan Ibu barusan, yaitu tentang prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan secara general. Di pertanyaan saya, mengapa pada lingkup keluarga ada saudara yang berbeda pertumbuhan dan perkembangannya? Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan buat teman kita ya. Kalau memang perkembangan anak dipengaruhi oleh genetik, yang berdua bersaudara, 3 bersaudara, kan genetiknya sama dari mama dan bapak, ya kan? Pertama, genetik dari mama dan bapak ada yang berpengaruh besar nih, mamanya atau bapaknya. Bisa jadi si kakak lebih banyak dapat dari ibu dan si adik misalkan dapat dari ayah. Yang pertama ya. Ada yang fenotip genotip ya, masih ingat ya? Yang kedua adalah eksternal atau lingkungan. Jadi selain genetika, ada faktor eksternal. Misalkan, si kakak sejak kecil memang dia terlatih secara fisik, suka berenang, ikut kursus basket. Hal-hal yang membuat dia pertumbuhannya itu lebih cepat meninggi misalkan. Sedangkan si adik pada saat misalkan pandemi COVID, akhirnya mesti dikurung dalam rumah, tidak boleh melakukan
hal-hal yang sifatnya itu bisa menguatkan fisiknya. Akhirnya pertumbuhannya lebih lambat ketimbang kakaknya. Jadi adanya pembelajaran, adanya pengaruh lingkungan itu juga bisa berpengaruh sehingga dua orang kembar pun itu bisa berbeda. Seperti itu ya. Jadi pengalaman hidup, perlakuan, pembelajaran, meskipun genetiknya sama, bisa membuat bentuk atau perilaku atau karakter bahkan kepribadian yang berbeda. Seperti itu ya, bisa dipahami? Oke, terima kasih. Keren-keren nih pertanyaannya. Satu lagi deh. Oke, Bu. Ya, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Nindi Bilkis Saura. Pertanyaan saya itu, Bu, kan saya punya 2 adik, sedangkan adik saya yang bungsu itu selalu punya rasa cemburu. Nah, rasa cemburu itu berlangsung sampai bahkan usia dewasa saat ini. Pertanyaan saya, apakah karakteristik rasa cemburu itu ada pengaruhnya sama prinsip-prinsip perkembangan? Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat teman kita. Keren nih pertanyaannya. Dan akan didalami di perkembangan sosial dan emosional nanti ya. Nah, apa yang terjadi saat ini, kalau menurut Jean Piaget, masih ingat yang tadi saya bahas, ternyata kita tuh bakal terintegrasi, pikiran, perasaan, emosi, sosial itu terintegrasi. Apa yang kita pikirkan, kalau Baltes tadi, ketika pikiran itu menetap, maka itu akan dibawa ke masa selanjutnya. Dia akan terngiang-ngiang, adik saya kok lebih disayang ya daripada saya ya? Kok adik saya lebih diperhatikan ya, saya tidak ya? Ketika dia tetap memilih untuk mengenangnya, tentu saja akan terintegrasi dengan perasaan dia. Akan bermuatan negatif, kecemburuan, iri hati, dan dampaknya ke arah perilaku, bisa memukul, ya, bisa mengintimidasi, gitu. Atau bisa malah tidak memukul atau intimidasi, tapi dia akan marah kepada orang tuanya. Nah, yang tadi dikatakan Jean Piaget, saat ini akan mempengaruhi masa mendatang. Oleh karena itu, sangat penting buat Anda semua mempelajari ilmu ini untuk di-share di sosial media kalian, agar orang tua yang memiliki anak bisa teredukasi bahwa apa yang kita lakukan bisa direspon meskipun saudaranya itu satu orang tua bisa dilakukan respon yang berbeda. Karena internal anak, hati anak siapa yang tahu gitu ya. Nah seperti itu, karena bisa jadi memorinya berbeda. Seperti itu ya, bisa dipahami? Oke, karena waktunya yang sangat sempit, kita juga akan melanjutkan perkuliahan selanjutnya. Saya akan memberikan kuis, silakan lihat di grup WA. Saya telah membagikan ya link kuis Google Form. Sudah ada? Sudah lihat semuanya? Silakan dikerjakan, waktunya hanya 5 menit saja karena soalnya ada 5 nomor ya. Kita mulai ya secara bersama-sama. 1, 2, 3, selamat mengerjakan kuis. Usahakan kita bekerja secara mandiri ya. Oke, saya rasa cukup. Oke, saya ingin bertanya, adakah yang benar semua? Yang benarnya 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, lumayan. Tepuk tangan dulu buat yang benar semua. Nah, siapa yang benarnya ada 4? Oke, ya cukup banyak juga ya. Gak apa-apa salah satu ya. Siapa yang 3 benarnya? Yang 2? Yang benarnya 1? Yang tidak ada benarnya? Wah, luar biasa ya. Kelas ini tidak ada yang salah. Nah, tentu saja kalau ada salah satu, itu menandakan bahwa kita masih perlu belajar. Oleh karena itu ada grup WA ataupun grup yang lainnya tempat kalian belajar. Dan jangan lupa membacalah dari buku yang kita gunakan, yaitu buku Santrok, Harlock, dan Papa Lia, salah satunya ini. Kemudian carilah jurnal melalui Google ataupun website untuk Science Direct untuk mendapatkan jurnal-jurnal terakreditasi internasional ya. Insya Allah minggu depan kita masuk di materi berbeda dari kelompok 1. Demikian dari saya, segala ilmu yang kalian dapatkan. Adakah ilmu yang kalian dapatkan hari ini? Ada. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari perjuangan Anda sendiri. Dan segala bentuk kekurangan datangnya saya pribadi dengan keterbatasan saya, sehingga kita semuanya perlu belajar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.